Kampanye politik di Pemilu dan Pilpres 2024 akan resmi dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Di masa inilah, Capres dan Cawapres maupun calon anggota legislatif dapat memaparkan visi dan misi mereka, sekaligus komitmen mereka terhadap rakyat untuk meraih dukungan dari masyarakat. Lantas pertanyaannya, kampanye seperti apa sih yang efektif pada Pemilu 2024 nanti? Apakah metode konvensional seperti misalnya door-to-door ke rumah warga masih efektif? Atau justru media sosial lah yang bakal mampu mendulang suara rakyat? Kampanye politik melekat dalam setiap kontestasi pemilu dan pilpres. Melihat arsip Kompas, kampanye politik di Indonesia telah dilakukan sejak Orde Lama dan Orde Baru. Pemilu untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1955, semasa kepemimpinan Presiden Soekarno. Kala itu terdapat 36 partai politik, 34 organisasi masyarakat, dan 48 perorangan yang maju untuk memperebutkan 260 kursi anggota parlemen. Parpol maupun peserta pemilu berlomba-lomba mengumpulkan massa secara besar-besaran. Metode kampanye ini jamak dilakukan saat itu. Memasuki Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, terselenggara 5 pemilu, yakni tahun 1971, 1982, 1989, 1992, dan 1997. Di masa ini pengumpulan massa atau konvoi bersama di jalanan menjadi cara kampanye yang populer. Itu kan bagian dari upaya untuk show off ya terhadap parpol lain, yang mana semakin banyaknya massa yang ikut menunjukkan bahwa semakin tinggi pula potensi untuk dipilih. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa di era Orde Baru itu kemasifan massa itu adalah hal yang mutlak untuk bisa dilihat. 1 tahun setelah Soeharto mundur sebagai presiden pada Mei 1998, Indonesia menggelar pemilu. Pemilu tahun 1999 ini bisa dibilang pemilu pertama yang digelar secara demokratis. Jumlah parpol peserta pemilu pun meningkat drastis, dari 3 menjadi 36 parpol. Pada 2004, Indonesia kembali menggelar pemilu dan pilpres. Pemilu ini merupakan pertama kalinya masyarakat Indonesia memilih langsung presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif. Lagi-lagi pengumpulan massa dalam bentuk panggung musik atau konvoi masih menjadi pilihan utama parpol berkampanye. Selain bendera parpol, gambar-gambar wajah kandidat yang bersaing dalam pemilu mulai memadati ruang publik. Menjual figur yang memiliki popularitas tinggi menjadi salah satu pilihan utama parpol demi menaikkan elektabilitasnya. Para pesohor pun mendapatkan jalan sebagai legislator atau pejabat eksekutif. Bagaimana figur itu sebagai kekuatan penarik massa sebenarnya. Karena kita tidak lagi mengenal perdebatan ideologi, kita tidak lagi berdebat soal ide. Yang kita tahu, kita lihat adalah siapa figurnya. Karena itulah yang akan membuat orang tertarik. Memasuki pemilu dan pilpres 2024, kampanye politik diperkirakan lebih dinamis. Kehadiran media sosial yang telah mewarnai pemilu 2014 dan 2019 diprediksi masih menjadi salah satu pilihan media berkampanye para politisi. Hal ini diungkapkan founder Pemilu AI dan juga konsultan politik Yose Rizal. Meski demikian, ia menyebut akan sulit memenangkan kontestasi jika hanya mengandalkan media sosial sebagai media kampanye. Nah, ini problem nih buat teman-teman caleg. Karena pileknya barengan sama pilpres. Coba aja lihat timelinenya kita kan. Pasti timeline kita diproduksi sama timeline tentang capres kan. Saya rasa-rasanya belum pernah tuh di timeline saya nyelip tentang caleg tuh gitu loh. Jadi sulit kalau caleg di pileg yang berbarengan dengan pilpres hanya mengandalkan sosial media. Karena pasti, apalagi algoritma sosial media ini juga harus dipahami kan. Algoritma sosial media sekarang ini kan semakin kecil kemungkinan kita untuk muncul di timeline networking kita kan. Mungkin by organik kalau kita tidak ngiklan, mungkin di bawah 10% dari jumlah follower kita yang akan terpapar sama message kita. Jadi bayangkan kalau follower kita misalkan 100.000 ya di bawah 10.000 yang terpapar. Itu juga udah bagus, tapi ya itu juga eyeball-nya kan semakin, karena kontennya semakin banyak, apalagi konten pilpres kan semakin banyak. Jadi mampir di mata ini kan semakin cepat nih. Maybe less than 2 seconds gitu loh. Dan jelas everyone talk about
pilpres ya, semua bicara tentang pilpres. Jadi ya yang nyangkut di mata ya pasti yang jadi atensi orang-orang. Yose menyebut meski telah masuki era media sosial, kampanye-kampanye konvensional dalam bentuk atribut kampanye seperti baliho, poster, dan kaos masih bakal digunakan. Begitu pula dengan pengerahan massa seperti membuat gelaran musik, konvoi, hingga belusukan dianggap masih efektif di pemilu kali ini. Namun, untuk menekan biaya kampanye, para politisi akan memanfaatkan teknologi dengan menganalisis data di masing-masing wilayah pertarungan mereka agar lebih efektif meraih dukungan massa. Dan kemudian yang paling penting juga adalah digitalisasi. Jadi buat teman-teman caleg nih saya rasa udah saatnya benar-benar merubah caranya dari yang konvensional. Misalkan selama ini ya, salah satu kegiatan paling efektif itu kan door to door atau canvassing ya. Nah selama ini kan masih banyak, bahkan yang caleg-caleg yang sudah terpilih sekalipun, yang canvassing itu habis canvassing dicatat sama timnya, kemudian dimasukin ke Excel. Nah itu bagaimana merawat puluhan ribu nama dalam Excel itu gitu loh. Kemudian ya mohon maaf, bagaimana memastikan bahwa data yang diinput itu valid. Padahal ada teknologi buat memastikan kevalidan data, ada teknologi juga yang bisa langsung cepat mengolah data-data tersebut, bisa segera tahu oh sebetulnya di desa ini tuh berapa persen sih yang mau menerima dia, berapa persen yang suka sama dia, berapa persen yang mau memilih sama dia, atau bahkan bisa tahu sebetulnya di desa ini tuh caleg-caleg mana yang udah masuk gitu kan. Hanya 75 hari waktu yang diberikan oleh KPU bagi para politisi yang berkontestasi di Pilpres dan juga Pemilu 2024 untuk berkampanye. Tentunya perlu strategi yang optimal agar bisa menjangkau semua pemilih. Nantikan konten-konten menarik lainnya terkait politik di Pemilu 2024 hanya di Harian Kompas dan juga kompas.id.